Jadi saya akan menjelaskan kok nggak ambil. Oke. Jadi sesuatu yang sifatnya lebih makro ya. Kalau kemarin kita kondisi fungsional, kondisi struktural itu adalah sifatnya mikro. Saya akan sekarang membahas sifatnya makro. Kita sebut sistem manajemen perjalanan atau sebut dengan pavement manajemen sistem ya. Ini ada dua bagian karena saking banyaknya ya materinya, kita bagi dua bagian. Jadi referensinya ada beberapa, nanti bisa Anda lihat di sini. Oke, kemudian pendahuluan. Ya, kita akan bahas mengenai dengan PMS atau Payment Management System, di mana PMS ini merupakan bagian dari apa yang disebut dengan Transportation Asset Management. Ya. Jadi PMS merupakan bagian dari TAM. Ya. Kalau kita bicara, hanya membahas mengenai payment, perasaan. Tapi secara luas, karena kita transportasi dan infrastruktur, jadi artinya payment ini hanya merupakan bagian kecil dari infrastruktur dari transportasi itu sendiri. Nah, sebenarnya TAM itu apa ya? Atau Transportation Asset Management. Itu suatu proses yang strategis dan sistematis, dan ini kegiatan operasional, kegiatan life cycle analisisnya dari mungkin dari perencanaan ya, operasional, pemeliharaan, peningkatan, dan penambahan aset fee secara efektif sepanjang siklus hidup atau life cycle. Jadi kita ini adalah rentang waktunya dari mulai awal sampai akhir ya, sampai peningkatan ya, dan penambahan berarti sampai akhir, dengan fokus pada pengalokasi sumber daya. Ya. Jadi di sini biasanya ada target dan ada target biasanya kita ditarget pada suatu hal gitu ya. Tapi biasanya sumber daya tersedia itu terbatas. Nah sekarang bagaimana kita memanfaatkan sumber daya tersebut, mengalokasi sumber daya tersebut sehingga hasilnya bisa optimal ya. Optimal itu banyak bisa dalam hal biaya kita mencoba meminimumkan secara sekualitas infrastruktur juga cukup baik seperti itu. Itu bisa dua hal yang bertolak belakang ya. Kadang kalau misalnya kita mau infrastruktur yang berkualitas biasanya biayanya jadi mahal seperti itu. Tapi kalau kita mau yang murah ya pas kualitasnya tidak sebaik ya kalau misalnya kita biayanya mahal seperti itu. Jadi ini bagaimana mengoptimalkan itu. Ini proses kalau Anda nanti belajar nanti riset operasi ya, riset operasi juga membahas mengenai pengalokasian sumber daya seperti itu. Sudah TAM ini didasari oleh beberapa prinsip, terutama keputusan investasi yang didorong kebijakan. Jadi dari sini sumber daya kan dialokasikan berdasarkan tujuan dari prioritas suatu institusi. Jadi misalnya suatu negara Indonesia, kita punya beberapa aset strategis seperti itu ya, dan itu merupakan prioritas. Dan kalau kita melihat semua sumber daya akan diarahkan ke arah sana seperti itu. Jadi suatu institusi, suatu badan punya prioritas, yang bisa kita kita berarti Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Bina Marga punya prioritas, dan sumber daya yang ada akan dilangsungkan ke sana. Kemudian keputusan diambil berdasarkan matriks kinerja. Ini kemudian juga dialokasikan terkait dengan kinerja. Saya kira kinerja suatu jalan seperti itu. Kita melihat sumber daya tersebut, pengalokasinya selain prioritas juga tergantung kinerja dari suatu ruas jalan seperti itu. Artinya kalau ruas jalan tersebut memang membutuhkan proses pemeliharaan, proses penanganan, itu biasanya dan kemudian misalnya dia punya sifat yang cukup strategis, misalnya misalnya jalan nasional itu bisa lebih diutamakan daripada jalan provinsi ya. Provinsi lebih dari kabupaten seterusnya. Makanya di level lebih tinggi biasanya anggaran kerja lebih banyak seperti itu, karena itu menunjukkan prioritas suatu infrastruktur seperti itu. Jadi ini prioritas juga biasanya suatu jalan, hal kita jalan biasanya
dia diprioritaskan karena dia harus berkinerja selalu terbaik seperti itu. Jadi seperti jalan tol, jalan arteri, karena dia menghubungkan antar provinsi sehingga diupayakan bagaimanapun ya kondisinya itu prioritas seperti itu. Pilihan dan trade-off dipertimbangkan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Oke. Nanti dalam pengambilan keputusan kalau kita bicara secara makro gitu ya, akan banyak pilihan ya, dan mungkin kita perlu melakukan trade-off ya. Artinya ini bagaimana katanya mengoptimalkan ya, karena banyak pertimbangan harus diambil gitu ya. Kemudian keputusan berdasarkan pada informasi berkualitas ya. Kita bisa melakukan analisis kinerja karena berdasarkan informasi berkualitas ya. Kita bisa memutuskan mana yang menjadi prioritas, mana yang diutamakan, dan juga berdasarkan informasi berkualitas gitu ya. Ini ini menjadi suatu yang penting sekarang ya, apalagi sekarang udah di masa era informasi seperti saat ini seharusnya bukan menjadi suatu yang sulit ya, ini sulit. Tapi kalau sekarang kita mau melakukan perangan suatu jaringan jalan, kita harus tahu informasi yang kita miliki adalah informasi yang berkualitas ya, seperti itu. Itu kerja terbatas banyak waktu. Kayak saya sebut tadi ini life cycle analisis ya. Jadi hasilnya adalah sepanjang umur. Jadi bukan berarti setelah suatu jalan ditangani itu ditinggal. Dia kan selalu dimonitor kinerjanya. Karena bagaimanapun kalau kinerjanya sampai drop terlalu jauh, itu otomatis biayanya akan menjadi sangat mahal ya. Selain juga dampak kerugian ekonomi juga menjadi besar. Ya, karena itu kalau Anda lihat setiap jalan itu sudah dimonitor berdasarkan level kewenangannya. Ya, jadi jalan nasional oleh pemerintah pusat, jalan provinsi pemerintah provinsi, yang kabupaten kota oleh pemerintah kota dan kabupaten seperti itu. Jadi selalu dimonitor ya. Jadi mereka akan melihat sepanjang daerah wewenangnya, misalnya ruas jalan mana yang harus diprioritaskan berdasarkan kinerjanya seperti itu. Inilah kita membagi menjadi beberapa level keputusan gitu ya. Ada level strategis, level jaringan taktis, dan level proyek operasional. Kita kemarin bicara baru level operasional, level proyek. Oke, bagaimana kita bicara mengenai level strategis dan level jaringan? Level strategis itu ada unsur kebijakan, ada tujuan strategis, dan bangun sumber daya. Ini adalah di level paling atas, dia menentukan kebijakan dari secara global seperti itu. Misalnya tadi sampaikan, kita misalnya sekarang ada proyek, misalnya di Batang itu nanti ada industri kawasan industri terpadu ya di daerah Batang. Itu mungkin itu menjadi salah satu proyek strategis pemerintah pusat. Nah, bagaimana kita mendayakan proyek strategis tersebut ya. Artinya di situ kalau kita lihat dari sisi transportasi, bagaimana akses sana gitu ya, akses ke kawasan industri tersebut ya. Jadi ini perlu dipikirkan ya, perlu dipikirkan. Kita butuh sumber daya berapa besar, sumber daya itu baik pada waktu pembangunannya, anggarannya, material untuk bangun segala macam. Itu level strategis. Level jaringan itu terkait dengan ada dua, baik manajemen siklus umur atau aset ya. Aset ini terkait dengan kepemilikan yang sudah ada ya, maupun yang rencananya itu baik jembatan, perluasan lainnya gitu ya. Kalau manajemen siklus umur ini terkait dengan apa yang dilakukan sepanjang life cycle, sepanjang siklus umur dari suatu fase tersebut. Apakah ada terusnya kalau sudah selesai dibangun, pasti ada operasi pemeliharaannya, ada preservasi pembaruannya, ekspansi peningkatan. Jadi yang mana? Misalnya dari jembatan, pada saat ini mungkin operasi dan pemeliharaan. Tapi kalau misalnya ternyata jalannya yang melalui jembatan tersebut dilebarkan, otomatis ini kan juga akan berubah ya, akan ekspansi ya, peningkatan supaya lebar jembatan dan lebar jalan sama seperti itu. Kemudian dari level jaringan ini dia membawai semua ini ya. Kalau ini kan satu
misalnya kalau kita ya seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia, mungkin satu provinsi, kabupaten seperti itu. Ini di dalam provinsi atau kabupaten. Jadi ada pelaksana, misalnya terkait dengan pekerjaan operasi pemeliharaan jembatan, perintah melaksanakan dalam program. Pekerjaan misalnya ekspansi peningkatan jembatan, itu juga program lain. Ada operasi pemeliharaan perluasan, ada program lain. Jadi ini per program di sini, itu di level proyek atau operasional. Oke, sekarang tadi kita TAM ya, Transportation System Management, kita mengenai PMS atau manajemen perjalanan jalan. Di sini ada suatu metode yang membantu para pengambil keputusan dan strategi optimal. Ya. Strategi optimal. Strategi optimal itu berarti untuk semua jalan menyediakan evaluasi, memelihara pertanggung dan kondisi motor selama waktu layak. Manajemen ini menyediakan pendekatan sistematis melakukan sebagai berikut. Mohon maaf Pak, nggak kedengeran Pak. Tes, sudah kedengaran? Suaranya hilang timbul Pak. Pikir suaraku keras kok. Kita pakai ini aja. Tes sudah? Ya Pak. Ya Pak, sudah Pak. Ya Pak, sudah Ya. Pak. Jadi dalam PMS atau manajemen perjalanan jalan itu kita akan menyiapkan suatu sistem yang memungkinkan kita bisa mengakses kondisi proses sepanjang umur layan, kemudian memberikan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai level kondisi yang telah targetkan. Artinya Anda bayangkan kita punya di suatu wilayah gitu, kita punya puluhan jalan, suatu provinsi punya ratusan jalan, seluruh Indonesia itu mungkin sampai ratusan ribu jalan, itu harus diakses ya. Harus kita kondisi seperti apa, anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaannya seperti apa. Kemudian identifikasi rekomendasi untuk pemeliharaan, penanganannya seperti apa. Ini betul-betul sistem ini harus terbangun gitu ya. PMC harus terbangun supaya kita ini tiga ini bisa selalu kita tersedia data-data yang ada yang kita butuhkan ya. Jadi saja itu tergantung levelnya ya. Jadi satu level di bawah itu akan memberikan masukan ke level di atasnya seperti itu. Artinya kalau di level operasional kita melapor ke level jaringan itu terkait masing-masing misalnya di program akan melaporkan kondisi perkerasan yang diawasi seperti itu. Di level jaringan dia akan mempunyai informasi terkait seluruh jaringan ada di bawah kewenangannya. Oke. Di level pusat biasanya pihak dari level jaringan itu akan melaporkan dari seluruh jalan yang di bawah kewenangannya, dia akan melaporkan berapa persen kondisi mantap seperti itu. Ya, jadi dari atas bisa tahu kira-kira ini di provinsi ini akan dievaluasi tahun per tahun kondisi seperti apa, akan ditarget. Oh sekarang misalnya kondisi mantap 90%, tahun depan harus lebih tinggi, misalnya 95% seperti itu. Atau misalnya kemudian kondisi kayak kemarin pernah kejadian banjir besar seperti itu, banyak jalan rusak di mana-mana, itu pasti ada naik turunnya. Dari level pusat juga harus tahu kira-kira kalau sekarang 90% kondisi rusak seperti itu, kira-kira jadi berapa persen penurunannya. Itu harus informasi harus ada di pusat seperti itu. Nah, bagaimana pusat tahu ya pasti dia akan mendapatkan laporan dari level jaringan. Bagaimana level jaringan tahu akan dia dapat dari level program seperti itu ya. Jadi PMS ini merupakan satu program untuk menghasilkan strategi. Jadi setelah tahu ya strateginya ya, dia masing-masing akan ini juga proses untuk pemetaan anggaran juga dari bawah biasanya. Artinya dari bawah dilaporkan kondisi jalan yang di program, kondisi jalannya yang diawasi seperti ini. Lapor ke level jaringan, ya itu akan ini masing-masing sudah ada laporan, dia akan menyusun membuat summary dari semua kondisi seluruh jalan, dan dia dilaporkan pusat ya ke level yang lebih tinggi, sangat strategis. Dari sana mereka akan melihat kira-kira tahun ini anggarannya ada sebesar ini, dan kira-kira itu akan dibagi menjadi beberapa wilayah
Dan beberapa wilayah ini udah akan menentukan, oh adanya anggaran segini, itu saya punya target segini, anggarannya segini. Nah, bagaimana kita istilahnya kita mematchkan antara anggaran dan kebutuhan. Gitu. Jadi artinya ini kondisi ini berlangsung secara terus-menerus gitu ya. Tiap tahun rutinitas seperti itu gitu ya. Makanya karena rutinitas ini tadi disampaikan tadi di awal, bagaimana caranya supaya kondisi rutin ini betul-betul tiap tahun bisa lebih baik, pelaporannya lebih baik gitu ya. Kemudian penanganannya harus lebih baik gitu ya. Terus kemudian terkait anggaran juga bagaimana mengkontrol anggaran supaya anggaran tersebut tidak sia-sia seperti itu. Karena ini terus terang sekarang ini idealnya seperti itu ya. Tapi kadang-kadang begitu ditetapkan suatu anggaran gitu ya. Pada waktu pelaksanaannya itu tidak ideal gitu ya, sehingga dapatnya udah anggarannya besar gitu ya. Kemudian kok jalan terrusak gitu. Itu banyak juga yang kejadian seperti itu. Ya. Mungkin bisa di-trace gitu ya di beberapa provinsi. Ini kok provinsi ini dapat anggaran besar tapi jalan rusak. Provinsi ini anggarannya lebih kecil tapi kok jalan tetap awet. Nah, itu juga kenapa? Itu juga informasi yang perlu kita ketahui. Oke. Jadi perbedaan level pengambilan di PMS ada strategis, ada jaringan, ada proyek, operasional, program. Ini saya dulu pernah sampai ikut kegiatan pekerjaan seperti ini. Ya, jadi tapi saya levelnya udah level tengah, nggak sampai ini berarti level atas ya. Dan level extractor, commissioner, chief engineer, council member gitu ya. Mereka cuma menentukan sesuatu yang sifatnya global, target kinerjanya. Jadi secara misalnya Kementerian Perhubungan secara Indonesia saya tetapkan targetnya adalah 90%. Nah, itu harus dicapai semua. Nanti tinggal di mapping kira-kira di Banda Aceh berapa persen sekarang, bagaimana untuk mencapai sana gitu ya. Nanti kalau kita tahu anggarannya misalnya, ini targetnya sama 90%, saya di Banda Aceh misalnya masih konsisten 80%, lah bagaimana sampai 50% tersebut akan lari ke alokasi anggaran. Akan terkait dengan strategi persur jalan ya, strategi penanganan jalan seperti apa. Oke, di level jaringan disampaikan berdasarkan target ini, dia sudah melihat, target yang diperoleh Jawa Tengah misalnya, itu berapa. Kita melihat kemarin usulan penanganan proyek dari level proyek seperti apa. Terus anggaran, ini sudah tahu anggaran dibutuhkan untuk target kerja berapa. Kemudian konsekuensi strategi penanganan berbeda seperti apa. Jadi dari anggaran yang diperoleh, turun, kita butuhnya anggaran segini, anggaran diberikan segitu. Nah, kita sudah tahu konsekuensinya, kira-kira kalau kita dari sini akan mulai meracik strategi yang terbaik supaya anggaran yang diperoleh dari pusat ini, yang diperoleh dari pusat oleh provinsi ini benar-benar memberikan kita dapat memilih strategi yang memberikan konsekuensi negatif yang terendah gitu ya dari berdasarkan anggaran yang dimiliki. Jadi ini memang nggak gampang ya untuk mendesain seperti itu. Makanya di level ini juga sudah cukup pusing sebenarnya level ini. Sedangkan di level bawahnya proyek operasional ini masing-masing ada contoh pekerjanya ya. Ini jadi hanya mengurusi jalan yang dikelola seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita sudah mengusulkan ke level ini, ke level lebih tinggi, ke jaringan. Sebenarnya usulan ini tadi anggaran dibutuhkan ini berdasarkan kegiatan yang dilihat. Sekarang kan dilihat, saya mengusulkan untuk penanganan suatu jalan yang diawasi itu segini itu anggaran yang dibutuhkan. Tapi ternyata dari level jaringan yang mungkin provinsi menetapkan modalnya nggak ada ya, karena dari pusat adanya dia segini. Ya sudah di level ini harus mulai dipikirkan kira-kira penentuan jenis penanganan apa yang terbaik ya, terbaik untuk menentukan anggaran. Kayak kemarin saya pernah ke Bina Marga Kota ya, Semarang. Saat itu pernah bertanya, ini kira-kira tahun ini ada nggak kegiatan peningkatan atau pemeliharaan jalan? Oke, kalau udah sampai level peningkatan nggak ada, karena dananya itu diberikan oleh pusat nggak sebesar itu. Nah, itu kan berarti di level proyek kan baru berpikir. Dan yang dimiliki cuma seberapa, tapi saya harus bisa memastikan bahwa jalan yang diawasi itu benar-benar bisa terpelihara. Kalau nggak, masyarakat komplain. Kalau nggak, ada orang, ini ada orang komplain, ini kok jalan nggak pernah perbaiki.
berlubang terus, maka karena Anda lihat sering mana Pak pohon pisang ya, pohon pisang pada jalan itu akibat ya itu tadi, masyarakat mungkin nggak paham ya mengenai bagai alur ini sebenarnya. Oke, rentang cakupan aset ini seluruh aset di seluruh wilayah ya. Ini sebagian wilayah tertentu, misalnya nasional di provinsi, ini lebih rendah lagi ya karena program. Level detail otomatis pasti rendah di sini, rendah, tapi tingkat kata kepengurusan artinya ini tingkat pengaruh dari keputusan yang diambil itu luas seperti itu. Berbeda kalau yang di level paling bawah sangat detail, tapi tingkat kepengaruhan dari keputusan yang diambil fokus hanya pada jalan cermin yang diawasi seperti itu. Oke, ini beberapa pertanyaan tentang aset dan bagaimana PMS menjawabnya. Kalau ditanya bagaimana kondisi dari aset, jawabnya adalah oke, kita harus cek inventory, lokasinya, kondisinya, sumber layan. Bertanya tingkat pelayanan seperti apa yang dibutuhkan. Nah, ini jawabannya perlu dilakukan prediksi kondisi per prisoner. Jadi di PMS itu ada seharusnya proses simulasi terkait dengan penerapan anggaran yang ada. Jadi kalau misalnya kita anggarannya seperti ini, jenis penanganannya seperti ini, saya terapkan pada perkerasan, kira-kira nanti resikonya, kondisinya akan seperti apa setelah beberapa tahun ke depan, seperti itu. Ya. Jadi kalau ada skenario itu apa kalau di ini? Sebenarnya terbaiklah yang kira-kira memberikan hasil atau kinerja yang terbaik yang kira-kira diterapkan seperti itu. Aset mana yang dianggap kritis terkait dengan kinerjanya, jawabannya, nah, kita melakukan evaluasi tingkat kerusakan. Ini levelnya berarti di level project ya. Dan kemudian kekal pada skala finansial yang berbeda. Ya ini kritis itu berarti terkait dengan failure, kegagalan. Jadi kita tahu misalnya suatu jalan, misalnya kalau kita ini dari tingkat kerusakan, ini laporan dari project akan dilaporkan ke pusat ke level jaringan. Dari sana mereka akan melihat ada misalnya ada 50 ruas jalan. Kita lihat di situ kira-kira yang ini kira-kira masih oke, jalan 1 masih oke, jalan 2 mungkin perlu perbaikan sedikit. Jalan 3 ini kritis ini. Kalau nggak diperbaiki, itu akan menyebabkan mungkin kondisi failure, kondisi gagal itu bisa berarti jalan tersebut mungkin sangat-sangat tidak nyaman dilalui. Jadi saya pernah melihat ada suatu jalan yang betul-betul hampir semua lapisan aspal itu mengelupas. Ya. Jadi tinggal banyak lubang dan banyak itu, kan sudah jadi gagal seperti itu. Ya. Nah, ini kondisi seperti itu, yang mana ditemui itu nanti dianggap sebagai kritis dan itu akan mungkin menjadi prioritas penanganan. Apakah opsi penanganan terbaik yang ada? Jawabannya berisi kondisi skenario finansial yang berbeda pada strategi penanganan yang berbeda. Jadi nanti akan dilihat pokoknya jadi ini memang kadang-kadang kita pakai yang data-data yang tipikal seperti itu ya, karena untuk mendapatkan yang sangat detail itu butuh waktu ya. Kalau sangat detail berarti di level proyek itu akan memberikan data, tapi biasanya yang terjadi seringkali data dari proyek dari program itu datang terlambat ya. Akhirnya kita tetapkan satu nilai tipikal yang akan digunakan untuk running simulasi yang terkait strategi penanganan yang berbeda. Di sini akan kelihatan dengan mungkin nanti kita yang kritis berarti prioritas, tapi kira-kira akan dilihat dengan kondisi kritis akan jadi prioritas. Sisa dana anggaran itu tinggal berapa. Nah kita sebar ya. Ini kira-kira kalau misalnya dapat dana misalnya berapa 5M untuk 2M sudah yang penanganan kritis, 3M itu mau dikemanakan gitu ya, bisa bagaimana gitu. Ini bisa macam-macam gitu ya. Makanya perlu ada opsi penanganan terbaik berdasarkan prediksi yang kita lakukan. Dari sudut pandang penanganan jangka panjang, apakah strategi anggaran paling sesuai suatu lembaga? Jawabannya regulasi untuk melakukan pelanggaran pada proyek apa saja serta penanganan yang untuk mencapai tujuan lembaga. Jadi sini jangka panjang. Ya, ini memang menarik ya. Jangka panjang berarti artinya otomatis biayanya mahal ya. Nah, ini pada sekarang bagaimana mengupayakan supaya
penanganan jalan itu sifatnya tepat guna. Dan sampai kita nanti sudah menangani dengan biaya cukup besar, tapi perusahaan sudah rusak. Nah itu kan kita mubazir gitu ya. Karena biasanya kalau seperti itu kita satu jadikan prioritas, yang lain itu akan tahun berikutnya atau 2 tahun lagi gitu ya. Tapi kalau yang sudah tadi kemudian tahun sudah rusak, dan yang sore dipakai untuk jalan lain itu bisa kepakai lagi kalau misalnya jalan tersebut jalan prioritas seperti itu. Nah ini betul-betul kadang sulit ya. Ini betul-betul ini karena beberapa hal supaya jalan itu secara beban, secara lingkungan adalah suatu hal yang sudah diprediksi ya. Sudah diprediksi. Ya, tiba-tiba suatu jalan dilewati oleh truk karena mungkin ada pembangunan industri apa gitu, kawasan apa. Otomatis akan cepat rusak. Dulu kita nggak merediksi seperti itu gitu ya. Jadi ini betul-betul di level jaringan itu betul-betul harus bisa memprediksi ya, untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Tapi untuk jangka panjang biasanya untuk level rendah ya, kota itu ya, mungkin kita lihat kira-kira beban yang lewat yang besar mana gitu ya. Berarti itu akan menjadi prioritas seperti itu. Tapi kalau level nasional gitu nggak ada masalah, karena biayanya mereka selalu ada. Tapi level seperti kota terutama kabupaten itu biasanya karena kayak terbatas, benar-benar jangka panjang itu menjadi sesuatu yang mungkin tidak dalam rencana. Nah, komponen PS itu apa? Tadi kan secara garis umum ya. Secara komponen PMS ya. Jadi kita harus tahu pertama input. Dan input itu berarti masuk inventarisasi. Kita harus tahu kondisi perkerasan historis. Historis berarti ini bisa disebut dengan reger jalan ya. Di kondisi-kondisi yang lampau itu dikumpulkan ya. Kemudian histori pekerjaan, ini kondisi perkerasan misalnya kerusakan, data historis. Kemudian pekerjaan apa yang telah dilakukan untuk memperbaiki kerusakan ini, ya data historis ini. Dan beban lintas ini juga dikumpulkan setiap tahun, ada penanganan ya hampir sama ya. Jadi kalau lalu lintas ini biasanya dilakukan sekitar bulan November, Desember ya biasanya, karena lintas ini tiap tahun berubah ya, bisa jadi suatu daerah yang tahun kemarin itu konstan akan bisa melonjak karena ada kegiatan yang lain gitu ya. Atau kemarin jalur Magelang Semarang jadi padat oleh truk pasir gitu, begitu Gunung Merapi selesai meletus gitu ya. Dulu kan nggak ada prediksi seperti itu ya. Kalau kondisi bencana segala macam kan nggak ada prediksi. Dari input ini kemudian akan seluruh input ini akan digunakan untuk menyusun database ya. Database ini perlu ya, apapun itu ini merupakan dasar bagi langkah-langkah selanjutnya. Dalam database itu akan masuk ke pelaporan satu lagi masuk digunakan untuk melakukan parameter analisis ya. Ya. Dari parameter analisis ini ya akan digunakan untuk melakukan analisis ya terkait dengan penanganan, terkait dengan anggaran gitu ya. Nah, di mana di sini analisis ini ada constraint ya. Ada constraint, pertama anggarannya saja ada batasan. Kira-kira kita untuk melihat suatu jalan, satu jaringan itu butuh berapa M ya dalam setahun, itu sudah selalu berubah-ubah ya, berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Ini biasanya tergantung dari keuangan negara harus pajak segala macam. Kalau keuangannya naik, otomatis mungkin akan bertambah, tapi juga bisa juga belum tentu seperti itu karena jadi ada kebutuhan lain seperti itu, hambatan lain gitu ya. Yang mungkin berpengaruh terhadap model analisis. Dan model analisis ini itu akan masuk ke penanganan multi tahun dan rencana peningkatan modal. Jadi kalau model analisis ini setelah selesai dan analisis dari database dari semua input ini, kemudian akan modalnya masuk ke model pelaporan. Jadi hasil analisisnya ini pelaporan ada dua, datanya sendiri, data mentah dan data hasil analisis. Ya, di analisis ini menggunakan analisis
digunakan untuk penanganan multi tahun. Biasanya kalau di Indonesia itu paling tidak 3 tahun ya ke depan. Jadi tahun ini seperti apa, tahun depan seperti apa, 2 tahun lagi seperti apa. Itu prediksi. Apakah selalu terjadi seperti itu belum tentu ya. Ini hanya prediksi karena biasanya kita akan mengeluarkan anggaran. Jadi misalnya tahun ini sudah mengeluarkan anggaran untuk penanganan jalan, untuk tahun depan itu biasanya kita perlu pijakan ya, perlu ada referensi untuk kira-kira untuk tahun depan anggarannya berapa besar gitu ya. Karena untuk anggaran itu nanti akan dicek lagi terhadap kondisi berdasarkan hasil survei tadi, lalu lintas survei kondisi ya per tahun. Jadi ini akan kembali ya dari peran ini balik masuk ke database ya. Database ini akan kembali lagi akan digunakan untuk proses ini ya berulang seperti itu. Oke, sekarang lihat komponen PMS seperti apa. Kita lihat input. Input itu tadi saya sampaikan informasi berupa informasi inventaris umum ya. Ini memang yang sangat umum, inventaris segmen jalan, lokasinya, jumlah lajur, lebar lajur, jenis perkerasan gitu ya. Ini biasanya informasi basic ya atau dasar yang terkait dengan segmen jalan. Jadi kalau kita lihat biasanya di suatu wilayah itu jalan-jalan tersebut dia dibagi menjadi diberikan kode-kode. Misalnya ada Semarang, Jawa Tengah itu kalau misalnya 24 ya, 24. Kemudian misalnya 24001 itu berarti ruas jalan 1. 2402 itu ruas jalan. Biasanya gitu. Ada juga misalnya 24003K, K itu berarti masuk kota ya seperti itu. Itu data identitas segmen jalan. Jadi kalau orang bilang, oh kita ini jalannya rusak itu adalah misalnya 24002, oh berarti ruas yang itu. Biasanya ini bisa Anda download ya di data segmen jalan ini di internet ya. Jadi misalnya seluruh Indonesia ada. Biasanya kalau yang mudah itu yang jalan nasional karena jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Itu di download ya. Itu akan ketahuan berapa lintas segmen jalan tersebut panjangnya ya. Kalau jumlah lajur ini lebih detail ya ini enggak ini. Kalau lokasi kan terkait dengan provinsi. Informasi perkerasan ini yang perlu dikumpulkan ya. Levelnya sudah level ke project ya. Baik untuk kondisi sekarang maupun berdasarkan data historis ya. Perkerasan dalam tahun itu sejak kegiatan penanganan mayor peningkatan. Jadi untuk data penanganan perlu dikumpulkan. Jadi kita tahu kira-kira tahun kemarin sudah dilakukan penanganan apa saja. Sehingga untuk apabila dilakukan penanganan lanjutan itu kita tahu kemarin sudah apa aja, rusaknya seperti apa. Karena saya seperti ini. Itu jalan, kemudian banyak lubang, ditutup pakai patching atau tambalan. Setelah berapa lama kok rusak lagi? Nah, itu kan dicek. Kemarin itu penanganannya seperti apa? Apakah memang penanganannya sudah sesuai seperti itu? Akan di breakdown lagi terkait misalnya materi yang digunakan, gitu ya. Kemudian kapan dilakukan? Contoh misalnya, apakah dilakukan kondisinya sesuai? Contoh misalnya kegiatan penambalan lubang pada waktu setelah musim hujan gitu ya. Itu artinya kan percuma gitu ya. Makanya kenapa kok cepat rusak? Karena ternyata air pada ditambah lubangnya masih basah karena hujan, langsung ditimbun aspal, dipadatkan. Artinya pada waktu seperti itu seberapa lama masih akan terjadi lubang lagi. Database ya dalam PMS modern saat ini komputer diperlukan untuk menyimpan, memilah dan mengambil informasi interaksi dan kondisi. Jadi semua data ini itu akan disimpan dalam komputer dalam database ya. Di data dalam penyimpanan storage dapat lembar kerja yang sederhana sampai database saya terkait. Jadi dulu masih kertas-kertas gitu ya. Tapi PMS modern sudah berubah database disimpan dalam server seperti itu ya. Nah, di server. Kalau feature kalau ini saya feature komputer mungkin sekarang sudah mulai cloud computing ya. Artinya data-data ini tidak lagi disimpan di server, tapi disimpan di cloud gitu. Ya, artinya di kemampuan penyimpanan lebih tinggi dari mungkin storage yang disimpan oleh kementerian seperti itu. Nah, sekarang di parameter ini input database di parameter itu apa saja. Contoh misalnya terkait dengan model kinerja atau model kerusakan jalan. Anda sudah belajar mengenai IRI ya. Jadi ini adalah parameter analisis yang digunakan untuk memprediksi perubahan mendatang dari kondisi jaringan. Jadi IRI atau roughness itu mengukur kedaratan permukaan.
model ini bisa kritis untuk menghitung berapa pendanaan yang diperlukan. Kenapa? Karena IRI ini biasanya dipakai sebagai salah satu parameter dalam menetapkan kondisi, ya, kondisi. Jadi kalau IRI itu cukup simpel, ya, roughly cukup simpel, karena surveinya hanya sekali jalan seperti itu, ketahuan berapa sih rata atau IRI-nya. Tapi kalau misalnya kerusakan jalan itu agak rumit karena jumlah kerusakannya banyak, ya. Jadi jumlah jenis kerusakan itu banyak sehingga tidak mudah. Survei tapi IRI cukup mudah, maka ini dipakai untuk kebutuhan pendanaan. Ya. Jadi IRI-nya yang besar otomatis butuh pendanaan yang lebih banyak. IRI-nya kecil ya berarti mungkin hanya perlu pendanaan ringan. Kemudian parameternya adalah penanganan. Untuk mendefinisikan kondisi pada saat mana kegiatan pelarian itu penularan baik dengan rutin, berkala, reputasi produksi, dengan untuk dilakukan. Ini ada semacam trigger, ya. Jadi perlu ada ketentuan kapan misalnya suatu kegiatan overlay itu dilakukan. Kalau Anda di pedoman desain seperti S2 atau benar 2002, saya contohnya IPT, indeks permukaan akhir. Jadi dari survei itu akan dilihat kira-kira kok misalnya kondisinya sudah mencapai kondisi paling rendah, katakan dalam IPT, itu berarti harusnya kegiatan pelarian sudah dilakukan. Gitu ya. Materi ini dapat bentuk sangat sederhana maupun sangat kompleks. Ini kalau ini kan sederhana. IPT tetapkan sebesar 2,5. Berarti kalau misalnya setelah Anda survei, analisis, IPT sudah mencapai 2,5, berarti langsung ada kegiatan misalnya rehabilitasi atau rekonstruksi. Atau bisa sangat kompleks, ya. Itu nanti ada ininya. Ada pembagiannya, misalnya suatu jalan ini kalau misalnya jenis kendaraannya lebih besar dari beban sumbunya lebih besar dari misalnya berapa 10.000 gitu ya, itu akan nanti pandangannya seperti apa. Kalau kurang dari 10.000 seperti apa, tapi masih dibagi lagi. Kalau lebih dari 10.000 itu nanti misalnya berapa persen misalnya kendaraan berat, itu nanti dibagi lagi, ya, penanganan. Itu bisa ada yang simple atau ada yang berjenjang. Kemudian tekan dampak, dibutuhkan software untuk memprediksi konsekuensi berbagai skenario. Jadi kalau misalnya di sini ini tidak cukup hanya berupa database, tidak cukup hanya berupa Excel biasa, tapi saya butuh software, ya. Software ini karena dapat digunakan untuk prediksi konsekuensi berbagai skenario kondisi perkerasan. Sebenarnya banyak yang di Indonesia kita pakai suatu IRMS, ya, Indonesian Road Management System. Ada juga disebut dengan KRMS, ada kabupaten road management dan kabupaten, ada ada IRMS itu ada interurban road management system, jalan kota, ada urban URMS, urban road management system, ada yang KRMS kabupaten road management system. Artinya banyak software khusus untuk digunakan untuk melakukan dampak. Ya, jadi di software itu membutuhkan tadi seluruh parameter ini, ya. Parameter ini, nah ini. Software itu membutuhkan parameter ini, masukkan software, kemudian masukkan beberapa asumsi-asumsi terkait besaran biaya pemeliharaan gitu ya, dan beberapa parameter lain gitu ya. Jadi software ini akan langsung dengan tukeran kemungkinan skenario kondisi perkerasan gitu. Itu model biaya memerlukan biaya untuk setiap kategori penanganan. Dan ini yaitu tadi. Nah, biasanya kalau model biaya ini, Anda mungkin sudah tahu ya, kita tiap provinsi punya standar biaya, ya, biaya khusus untuk biaya konstruksi, ya. Jadi misalnya untuk jalan jalan pernah beraspal tipe ACWC, itu berapa sih anunya, B1-nya berapa, misalnya beton B1-nya berapa gitu. Ini sudah ada di model biaya. Nah, model analisis ini satu modul yang penting di PMS. Jadi dia bisa memproses dan mengakses secara cepat dan perkerasan untuk menyediakan informasi yang mendukung keputusan diambil. Jadi di modul ini setelah kita di atas parameter, ini adalah parameter yang akan digunakan, input yang dimasukkan ke dalam PMS itu akan diolah dengan model analisis. Jadi model analisis ini nanti fungsinya untuk menyediakan informasi yang mendukung keputusan yang akan diambil, ya. Jadi
tanpa adanya modul ini, mungkin data itu ya hanya data-data mentah biasa yang kadang-kadang kita bisa bias ya untuk memahami. Tapi dengan Mesis ini sebagai modul atau program yang bisa digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Oke, tujuan dari modul ini untuk membantu lembaga badan untuk mengevaluasi konsekuensi timbul. Jadi artinya dari sini kan nanti kan sebenarnya akan muncul beberapa usulan program ya. Tapi yang penting dari modulnya adalah bisa memberikan evaluasi ya resiko-resiko yang muncul dari berbagai alternatif tadi ya. Jadi kalau misalnya muncul beberapa skenario muncul dari cap pemerintah adalah biayanya, tapi seharusnya dari situ juga harus kita ketahui kira-kira konsekuensi kalau kita terapkan skenario tersebut. Jadi ada dua, biaya dibutuhkan dan konsekuensinya ya. Artinya kalau konsekuensinya kira-kira mulainya jadi berapa tahun dengan biaya segitu. Nanti dari pihak pengambil keputusan akan memutuskan, kira-kira nih kalau biayanya cukup besar gitu ya, bisa nggak ini diambil opsi itu. Kalau nggak ya kita ambil yang kecil karena BKJ kan melihat ya keterjadian biaya. Keluar dari modul ini yaitu pelaksanaan level pendanaan ya untuk level grading ini kan. Jadi di sini bisa menaksir memperkenalkan level pendanaannya. Berapa besar yang digunakan. Ini biasanya kalau udah sampai biaya itu nanti sampai ke DPR segala macam ya, itu mesti rame. Karena ini untuk tahun ini kita butuh dana seberapa M gitu, berapa miliar. Wah, itu sih. Ya. Ini karena ini kalau misalnya dana dibutuhkan kok tahun ini naik dari tahun kemarin gitu. Wah, itu tuh saya rame kayak. Rekomendasi akan menggunakan yang optimal. Ini selain berapa opsi, juga kita bisa melakukan merekomendasikan penggunaan dana yang optimal. Tapi dana optimal ini biasanya hanya sebagai rekomendasi. Ya. Apakah ini akan diambil? Itu tergantung dari pengambil keputusan gitu ya. Maka kadang-kadang ini di level ini software ini biasanya memberikan hanya tools untuk membantu pengambil keputusan. Apakah itu yang diambil sesuai dengan apa yang diusulkan belum tentu juga gitu ya. Kita berkira kondisi perkasa di masa mendatang. Ya. Ini juga penting, jadi kita tahu berapa tahun mendatang, misalnya 5 tahun mendatang, kira-kira apabila diterapkan skenario itu, kira-kira kondisi seperti apa. Gitu ya. Ini juga akan menjadi bahan pertimbangan dari pengambil keputusan. Dari pelaporan biasa ini, jadi hanya melaporkan karena ini biasanya butuh adanya bukti pelaporan ya tergantung dari hasil modul analisis tadi. Jadi setelah dianalisis ternyata direkomendasikan seperti ini, nah itu kan butuh pelaporan gitu ya. Dan yang kalah penting pada pelaporan itu adalah untuk melaporkan data-data yang ada. Seringkali data-data ini diperlukan ya untuk evaluasi. Jadi kalau kita evaluasi, biasanya kita lalu bandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Ya. Metode pelaporan sekarang sudah mulai menggunakan GIS ya untuk memudahkan ya. Apalagi sekarang kalau di level-level keputusan, kalau misalnya laporan itu dalam bentuk gambar, gitu, warna-warni biasanya mereka paling suka gitu ya. Kemudian umpan balik, wajarnya output dari suatu PMS tergantung pada keandalan input dan kemiripan antara apa yang ada parameter dan laporan. Jadi di sini disebutkan bahwa apa yang dihasilkan gitu ya dari PMS ini itu seharusnya sudah diterapkan apa yang dihasilkan dari PMS dari program itu seharusnya dilaksanakan di lapangan ya, seharusnya nggak boleh terlalu jauh gitu ya. Ya, jadi kewajaran ya. Seperti itu. Karena itu memang tergantung pada umpan balik selalu mengupdate formasi manajemen perkerasan. Nah, ini. Jadi di sini proses updating itu selalu dilakukan. Kapan? Jadi memang database-nya harus kuat gitu ya, harus disimpan di cloud, di server gitu ya. Itu harus cukup handal gitu ya. Karena di dalam MMC database cukup besar gitu ya. Sampai kemudian
survei gagal gitu ya, kegagalan enggak, sehingga data itu tersimpan. Jadi sini butuh informasi yang kuat untuk umpan balik. Jadi setelah ternyata setelah dilakukan pemeliharaan ya kok rusak, ternyata pemeliharaannya dilakukan pada waktu musim hujan. Nah itu kan jadi umpan balik. Tadi untuk depan itu tidak boleh seperti itu gitu. Tapi ya kadang-kadang pas kondisi kayak kemarin tahun kemarin itu Lebaran pas di musim hujan. Nah, itu gimana sih dari pihak proyek dikejar? Gimana caranya sudah selesai proyek tersebut sebelum Lebaran seperti itu. Nah, makanya ini menjadi umpan balik. Ya. Apapun itu, proses itu harus mengacu pada sistem PDCA, ada plan-nya, berarti ada D-nya itu berarti prosesnya, konstruksinya, pelaksanaan pemeliharaannya, dan seterusnya. PDCC itu cek, evaluasi, ya. Evaluasi dari apa yang dilaksanakan dan direncanakan, apakah ada selisih seperti itu, dan act itu umpan balik, ya, umpan balik, feedback. Itu fungsinya adalah kalau kita tahu evaluasi itu memang jelek, ya, atau itu bagus, itu sebenarnya jadi umpan balik ke proses perencanaan selanjutnya. Kalau bagus ya teruskan. Kalau misalnya jelek ya sebaiknya bagaimana solusinya seperti itu. Ini penting di sini. Oke, ini diagram terkait PMS. Pemahaman manajemen, ada inventarisasi, pelaporan, penilaian kondisi, dan evaluasi. Oke. Jadi ini detail ya, kumpulan ada terjadi dari integrasi data. Informasi inventar data yang terkait dengan tujuan manajemen perkerasan daerah lembaga. Jadi kalau ini kalau dilihat di informasinya itu tadi saya sampaikan segmen jalan awal dan akhir, rutenya, tingkat kewenangannya, dan dilengkapi lebar perkerasan rata-rata, jenis perkerasannya, lebar dan jenis bau. Artinya ini kalau penampang melintang berarti ya, dan lajur itu harus lengkap gitu ya. Jadi sekarang itu bahkan kadang-kadang sistem seperti ini diperlukan, contohnya seperti ini. Sekarang itu kan jalan sering rusak ya, karena ada banyak truk yang overload seperti itu. Nah, dengan data-data ini, kita misalnya punya data seperti ini, kita bisa optimalkan. Artinya truk itu pada waktu masuki suatu jaringan, itu harus lewat mana ya? Misalnya, ini jalan-jalan dengan kualitas terbaik itu ada di rute ini. Nanti kalau ada truk atau kendaraan berat yang melewati suatu jalan tersebut, harusnya harus lewat rute itu, gitu ya, tidak rute lain, supaya rute lain lebih awet seperti itu. Makanya, hal seperti ini diperlukan sekali ya, untuk proses analisis selanjutnya. Oke, jadi ini terkait dengan tujuan manajemen perkerasan. Ini terkait karakteristik perkerasan, ya, ini jumlah lapisan. Ini apa ada juga? Jenis perkerasan ya. Ini jumlah lapisannya apa aja? Lebih teknis ya. Tebal lapisan, properti dan material penyusunnya. Misalnya dimensi slab kaku ya. Di subgrade, klasifikasi materialnya gitu ya. Dia juga akan lihat ini tanahnya apa kok, ini tanah parsem kok enggak gitu, seperti itu. Materialnya termasuk klasifikasi yang mana dari sistem S2 atau STM. Versi mengenai database ya, contoh beberapa daerah ada yang mereka sampaikan mereka punya database gitu ya, mereka punya sistem drainase gitu ya. Pas saya tanya ke mereka, ini kok sistem drainasenya kok kelihatan tertimbun kata mereka. Ya, memang dulu pernah dibersihkan gitu, ya. Tapi kemudian menjadi tertimbun karena nggak dipelihara seperti itu. Jadi perlu dilaporkan dan itu harus selalu diupdate ya. Masih mengenai lingkungan, dan cuaca penting kaitannya dengan bagaimana kita mengelola suatu ruas jalan. Artinya kapan yang terbaik ya. Contoh sekarang cuaca itu kan nggak pasti seperti itu ya. Artinya hujan itu biasanya kata mereka dari Oktober sampai April, tapi kadang meleset nggak sesuai dengan itu gitu ya. Kemudian data strategi perkerasan, tanggal konstruksi jalan, tanggal pelaksanaannya, dan seterusnya, data biaya. Ya, kalau misalnya ada data, dimasukkan. Ini memang agak detail ya di sini. Ini memang harus ada staf khusus di kementerian di dinas-dinas yang memasukkan ini semua. Jadi artinya begitu kita butuhkan,
langsung data itu diperoleh. Kemudian pengelolaan data lalu lintas, ini kalau data material, ya materialnya, data lalu lintas. Nah ini penting juga ya, karena seringkali kalau kita lihat Anda misalnya mengumpulkan data lalu lintas ya, lalu datanya sangat berfluktuasi. Itu sebenarnya benar apa enggak gitu ya? Benar apa enggak? Karena data lalu lintas itu seringkali saya kurang tahu ya pengumpulannya itu apakah benar-benar dikumpulkan secara betul apa tidak, karena kadang-kadang ada kecenderungan kenaikan atau penurunan itu sangat drastis ya, sehingga kalau kita urutkan selama 5 tahun naiknya fluktuasi sehingga apabila dihitung kepentingan jadi negatif ya, itu juga nggak betul gitu ya. Jadi data lintas itu volume lintas dan beban harus semua fase. Demand lintas existing dan hasil prediksinya, kita akan melakukan prediksi ya. Ini kita prediksi ketika pertumbuhan dan waktu lainnya berapa tahun ya. Kemudian kalau ESTO sendiri itu menggunakan sebenarnya beban sumbu ya. Beban sumbu artinya ya di sini ini juga kadang-kadang karena susah ya. Kita survei kalau untuk beban, kalau misalnya kita bicara jumlah volume lintas, berarti kita menghitung lebih mudah daripada Anda menghitung beban. Nah, beban berarti perlu ada pengukuran. Ya. Pengukuran sekarang seperti jumlah timbang itu nggak semua tempat itu buka sekarang gitu. Maka sering orang pakai sebagai weigh emotion, yaitu jumlah timbang portable seperti itu. Nah, setelah ditimbang, ternyata Anda tahu bila mereka punya golongan kendaraan itu 1 sampai 8. 1 kendaraan motor, 8 itu kendaraan tidak bermotor. Antara 2 sampai 7 itu kendaraan bermotor semua ya, mulai dari ringan, kemudian ada yang medium heavy vehicle, ya, ada yang kendaraan berat seperti itu. Nah, kalau Anda coba misalnya Anda dapat golongan tertentu, misalnya golongan 5A atau golongan 7A seperti itu, bukan truk. Nah, 7A itu bebannya berapa? Apakah selalu konstan? Ternyata enggak gitu ya. Jadi kalau ditimbang, jumlah timbang, mereka membentuk suatu rentang nilai. Jadi kalau di estimasi spektrum beban sumbu. Jadi dia membentuk rentang nilai gitu ya, bentuk spektrum itu yang kadang cukup lebar, kadang sempit, ya tergantung yang lebar seperti itu. Nah, dengan ada spektrum ini kan kita lihat pola-polanya gitu ya, pola-polanya. Nah kalau selama ini biasanya yang dilihat di Indonesia itu ya karena data beban nggak ada, kita berdasarkan data jenis per kelompok kendaraan ya, kelompok kendaraan. Terus berarti gimana? Yaudah dikira-kira dari nilai tipikal ya, dari agak kurang akurat di situ. Metode pengelolaan datanya ada yang terklasifikasi di lapisan beberapa golongan dengan durasi pendek 48 jam ya. Ada juga durasi panjang, itu bisa sampai setahun ya. Jadi nanti kan data formalitas itu nanti dijumlahkan, nanti dibagi dengan jumlah hari. Itu kan jadi kendaraan per hari seperti itu. Ya ini di motion ya. Itu berarti sebelah sumbu dan per sebelah sumbu atau apabila jumlah timbang nggak ada. Ya sekarang nggak ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dulu? Belum ada, Pak. Bagus. Mas Adam ya, udah sampai sini tuh Mas. Ampun, Pak. Baru ada nggak baru? Ada, Pak. Oh, Pak. oke. Komplit ya? Komplit. Ya, Pak. Komplit, Pak. Oke, nanti diabsenkan ya Mas ya? Saya absenkan nanti. Baik, jadi di sini tadi saya sampaikan data itu banyak ya, data itu banyak. Terus bagaimana kita mengintegrasikan data tersebut, karena kadang-kadang dimensi data tersebut itu tidak sama. Itu seperti ini apa yang oke, suatu seperti ini parameter kekasaran itu bisa segmen. Jadi dilihat diukur berdasarkan panjang ya, dan nilai panjang segmen itu sama. Sedangkan parameter struktural itu data FWD itu kan per titik, berarti tiap segmen berbeda. Nah, itu gimana cara mengkombinasikan?
Jadi yang disebut dengan location reference system ini adalah suatu cara ya untuk mengintegrate data sistem berbeda. Ya. LRS ini sifatnya sementara, jadi kadang-kadang kalau ada perubahan lajur segala macam, itu bisa disesuaikan seperti itu. Ya, sebenarnya dapat mendukung transformasi antara metode referensi lokal dan sintetis data. Jadi ini memang sekarang penting. Jadi kalau kita bicara data, itu kan nanti suatu ruas ya. Ruas itu kan begini. Jadi suatu saat penanganan ruas itu tidak, misalnya ruas panjangnya 10 kilo. Tergantung anggaran yang dimiliki oleh dinas ya. Kadang-kadang untuk penanganannya itu nggak langsung 10 kilo, kadang 5 kilo dulu. Tapi udah 5 kilo gitu, berarti kan ada 5 kilo tertangani, 5 kilo tidak tertangani. Berarti kan udah dua hal berbeda gitu ya. Padahal satu segmen itu 10 kilo, dia mempunyai kode jalan yang sama. Kan, seperti itu. Makanya fungsi LRS seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Jadi data kondisi perkembangan jalan, data per titik seperti ini. Ya. Kemudian data lintas mungkin per simpang. Ya. Misalnya di sini ada persimpangan gitu ya. Artinya kalau pas survei di ruas ini, misalnya kualitas kendaraannya 4250, di sini mungkin 5000, di sini 3750 ya. Jadi artinya beda-beda. Data yang terus jalan, oh ini ternyata di sini tuh beton gitu ya. Ini beton, ini aspal ya. Jadi padahal di sini berarti untuk ruas ini itu ada dua, beton dan aspal. Di sini beton, sini aspal seperti itu. Yang lainnya aspal semua. Ya kalau digabungkan jadi seperti ini gitu ya. Ini ada warnanya BCC, ini HMA gitu ya. Kemudian di sini data lintasnya. Jadi kalau Anda lihat dalam evaluasi Anda akan tahu, kenapa kok misalnya data kondisi perkerasannya sini. Itu kok berbeda, saya data struktural ya, lanjutan di sini sama di sini berbeda. Nah ya kalau di sini kan dia beton misalnya. Di sini aspal ya. Jadi saya lihat, di sini kenapa kok misalnya di sini saluran kok lebih rendah gitu dibanding sebelahnya. Sini bisa jadi di sebelahnya ini karena bebannya lebih tinggi daripada yang di sini seperti itu. Jadi kita bisa membagi seperti itu. Ini adalah RS jadi menggabungkan data ya, ada data titik gitu, data segmen atau data keseluruhan gitu ya. Jadi kita akan dapat suatu informasi yang cukup lengkap situ. Nah, fungsinya LRS itu apa? Nanti kita sampai ke JS ya. JS itu sistem manajemen database berbasis komputer untuk menyimpan, mengelola, mengambil, menganalisis, dan menyampaikan data spasial. Jadi sangat banyak fungsinya. Ya, jadi tidak hanya untuk menyimpan, tapi juga sampai ke analisis. Dia ada dua komponen, yaitu data source dan atribut. Data source terkait data source seperti titik, objeknya terkait. Jadi data source terkait dengan kewilayahan, data atribut terkait dengan karakteristik suatu objek gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini kan JS ini. Jadi seperti saya sampaikan, LRS itu misalnya pas jalan ini warna merah ini kita klik gitu ya, akan muncul kemudian informasi tadi. Oh yang ini jenis perkasanya apa gitu ya. Kemudian probabilitasnya berapa gitu ya. Kemudian hasil survei kondisinya seperti apa. Jadi kita klik sini muncul lagi seperti itu. Dan ini istilahnya ini kan data spasial, tapi kalau di masing-masing titik ini ada data atributnya gitu ya. Memang data JS ini bisa juga kita tampilkan misalnya terkait dengan kondisi gitu ya. Sebentar ini PCI, kondisi jalan. Merah itu berarti sangat jelek. Ya. Ini presentasinya jumlah, jadi ini bisa dilihat presentasinya dan seluruh jaringan yang dikelola 15% jelas jelek. Yang bagus bagus yang warna hijau 66%. Ya, kita bisa set seperti itu. Jadi begitu data tidak masukkan ke sistem, itu sistem akan menunjukkan. Ya, jadi misalnya, setelah 5 tahun kemudian, ya ini misalnya data tadi ini, yang merah ini, sebenarnya akan sudah semakin baik gitu ya. Warnanya jadi kuning, saat lagi masih merah seperti itu. Ini kenapa bisa dari kuning? Karena tadi waktu kita masuk ke database, kita masukkan kondisinya ya. Kondisinya berarti yang ini sudah diperbaiki, tapi kondisi masih poor gitu ya, masih jelek, enggak pur itu berarti rusak ringan.
ya tidak harus berat warna merah. Untuk saya tahun 2012 berarti 10 tahun ini kan lihat ini ternyata kembali lagi ini merah, ini sudah ada yang sebagian kuning, merah lagi seperti itu. Ya, jadi dengan ini kita bisa kemudian mengelola, bisa kemudian menganalisis ya. Ini kan bisa ditampilkan dalam bentuk angka gitu ya. Ini contohnya persentasenya ya, ini berarti makin jelek ya. 15 oke, dari makin jelek gitu ya. Yang good 66, 57 ya, turun terus seperti itu. Ya. Atau nanti setelah tahu ini semua kita bisa buat dalam bentuk grafik seperti ini. Ini contoh yang good itu turun terus ini. Ya. Yang very poor itu malah naik gitu ya. Jadi kita tahu oh dari tahun ini ada begini berarti kan levelnya udah level ya, pusat ya, level jaringan ya. Ini di tahun ini dia di tingkat ini, di tahun 10 tahun kemudian akan turun terus gitu ya. Dia akan naik terus seperti itu. Ini fungsi dengan jas ini data-data yang kita inputkan ke dalam database PMS ya, PMS System itu tersebut bisa ditampilkan baik. Kita bisa melakukan, bisa melihat, bisa menganalisis ya, dan mengambil kesimpulan seperti apa yang kita lakukan. Nah, tergantung. Dari sini kita melihat levelnya apa, levelnya misalnya level jaringan. Berarti kita bisa ngambil secara lebih makro. Kalau misalnya level project ya, tinggal kita klik tadi, klik ini, oh berarti ini kondisi seperti ini ya. Nanti tinggal parameternya seperti apa. Kemudian pilihan kondisi. Jadi setelah Anda lihat ini ini kita butuh ada pilihan kondisi di sini ya. Kita bisa tahu nih nilai efisiennya berapa, ini kan dari pilihan kondisi ya. Pilihan kondisi merupakan suatu proses pengumpulan dan pengelolaan indikator si program jalan. Oke, komponen utama dari tabnya adalah kondisi existing ya. Jadi tapi begitu kita harus punya data historis ya. Jadi artinya data itu dikumpulkan setiap periode tertentu ya. Seperti Bina Marga itu, mereka melakukan pengumpulan data secara periode setahun sekali seperti itu. Atau kalau Anda nggak punya cukup SDM, orang misalnya kalau misalnya sekarang kondisi baik, berarti mungkin setahun kemudian ya mungkin kondisinya masih cukup baik gitu. Kalau sekarang kondisi sudah jelek, sudah rusak ringan, bisa jadi pada waktu survei ke depan dia rusak berat gitu ya. Tapi kita lihat apakah sudah ada penanganan belum selama dari sekarang mungkin ke depan gitu. Kalau sudah ada penanganan, berarti sekarang kemarin udah banyak lubang, kalau sekarang udah bener, berarti sudah pernah tangani. Tinggal situ berarti tahun depan kita nggak perlu survei sini lagi gitu ya. Karena sudah kondisi diperbaiki seperti itu juga bisa. Jadi misalnya kalau kekurangan orang, biasanya orang akan melakukan hal seperti itu. Untuk kebutuhan manajemen proses jalan, pilihan kondisi ini biasanya berdasarkan level jaringan. Ya, level jaringan. Jadi kita tidak berada di level yang paling rendah, tapi level menengah. Ya. Karena kita akan melihat, ya, kita bisa melakukan manajemen proses jalan, bisa menilai dari beberapa atau mungkin cukup banyak jaringan jalan, sepanjang jalan di sini. Survei pada level jaringan namanya kurang detail, ya, karena di level jaringan orang berarti melakukan survei secara seluruh jalan gitu. Karena banyak ruas jalan harus survei, sedangkan waktunya mungkin atau SDM-nya atau resource-nya kurang gitu ya. Sedari penilaian kondisi pada level jaringan umumnya digunakan untuk mengidentifikasi dan penentuan prioritas kebutuhan penanganan. Jadi dari survei ini kemudian dilakukan identifikasi dan penentuan prioritas. Padahal yang saya sampaikan di sini survei ini kurang detail ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau misalnya tanpa didukung oleh alat atau tools yang cukup baik ya, akhirnya identifikasi penentuan prioritas ini menjadi tidak akurat seperti itu. Ya. Takutnya nanti kalau nggak akurat lari kemana biaya, anggaran jadi ya terbuang-buang seperti itu. Secara rutin pengumpulan informasi kondisi existing menghasilkan data historis ya dari kondisi perkerasan. Ini kalau kita di akademisi ini menarik sekali karena kalau kita punya data historis kita bisa memodel dan prediksi. Ya ini penting ya kondisi pendapat karena tadi terkait anggaran. Artinya di sini anggaran itu ada gini. Kalau misalnya kita prediksi tahun depan masih baik, ya kita nggak akan menganggarkan untuk itu. Kita menganggarkan yang lain lebih urgent seperti itu. Tapi untuk sampai sana kan kita berarti perlu data. Kita butuh model ya untuk prediksi kondisi mendatang.
Jadi kadang-kadang kenapa butuh survei tiap tahun ya karena itu tadi. Nah kita membuat model. Ya. Oke. Model level jaringan, ada kualitasnya selalu masalahnya selalu biaya dan waktu ya. Biaya dan waktu. Jadi sekarang pilihannya ada dua. Apakah kita mau volume data yang besar, tapi itu lebih tinggi, prosesnya lebih lama, tapi hasilnya akurat. Ya, ini nih banyak apa negatifnya, tapi hasilnya akurat, positifnya luar biasa, signifikan. Tapi atau kita cukuplah kita volume data cukup, BSP sedang, proses menganalisis cepat, tapi hasilnya akurat. Nah, kita pilih mana gitu ya. Nah, tinggal kita lihat B-nya ada di mana ya. Kita sekali kita bingung antara kita mau akurat ya, tapi kalau kita akurat berarti hanya bisa nilai hanya beberapa ruas jalan. Beberapa ruas jalan harus kita skip ya, atau asumsi tadi. Kalau ini sekarang saya tahun ini diperbaiki, berarti asumsi saja kan dalam waktu setahun 2 tahun nggak akan rusak, ya bisa juga. Berarti itu skip. Berarti kita bisa fokus pada jalan-jalan yang perlu diperbaiki, itu juga bisa. Gitu. Oke, ini berapa ini saya hanya mengulang ya. Ini lebih mikro atau ini kerusakan permukaan jalan ya. Kita sudah sampaikan disebut dengan indeks komposit ya, sebenarnya CI, PCI, komposit. Nanti indeks tunggal ini yang mungkin agak sulit tapi benar teliti ya. Jadi artinya kita bisa meneliti mengenai indeks letak ya. Ini kan komposit kan di PCI atau PCI atau SDI kan digabungan. Contoh SDI itu kan antara letak, alur, dan lubang. Kalau di sini tunggal hanya satu jenis kerusakan. Dan itu kita modelkan. Ini kita modelkan. Kejahatan permukaan di merupakan kategori dari karakteristik permukaan perkerasan. Dibagi menjadi 3 kategori, yaitu micro texture, makro, dan mega texture. Jadi ada apa namanya? Ada ukurannya. Ini ada lambda, berarti banyak gelombang itu 0,5 mm, jadi kecil ya. Amplitudenya hanya sampai 1 sampai 500 mm. Fungsi dari perkerasan permukaan agregat macro texture itu lebih besar, ini sampai 50 mm, berarti 5 cm. Amplitudo tinggi gelombang sampai 2 mm. Fungsi dari bentuk, ukuran, agregasi agregat, dan lebar dari grooving. Ini berarti kalau grooving ke pesan kaku ya, di groove, diberi apa kasar gitu ya. Mega texture sampai berapa ini? 50 cm dan sampai 5 cm amplitudenya. Fungsinya dari kerusakan jalan bergelombang, lubang. Jadi kalau kita lakukan selama ini, apa yang Anda pelajari, di materi saya kedua, saya bicara mengenai kondisi fungsional, itulah mega texture ya. Bukan mikro, bukan makro. Karena ukurannya antara, kerusakan itu 50 cm ya, 50 cm. Jadi kalau lubang itu 50 cm. Bergelombang, jalannya bergelombang itu 50 cm, paling enggak dimensinya. Seperti itu. Ya, seperti ini. Itu micro texture. Jadi kalau suatu ini mohon maaf nih saya scan nggak tahu kenapa jadi hitam warnanya. Itu jalannya bergelombang seperti ini seperti roughness. Iri itu ini ya, iri itu ini ya. Itu roughness index itu ini ya. Kemudian kalau ini kita perbesar amplification sampai 40 kali. Jadi perbesar satu titik ini, kita akan menjadi seperti ini, jalannya kan bergelombang seperti ini. Ini mega texture. Satu ini kita perbesar lagi. Ini disebut macro texture. Ya. Kalau micro texture ini kita satu bagian titik akhirnya kita perbesar. Ini micro texture. Gitu. Jadi mikro, ini makro, mega, dan roughness seperti itu. Ini sebagai reference, panjang reference-nya kalau micro texture single chipping satu agregat ya, satu agregat single chipping. Kalau makro itu lebih ke kontak area, luas kontak, roda dan ban gitu ya, jalan dan ban gitu ya. Kalau ini adalah ban, ini ada short stretch of road ya, short stretch jadi satu bagian dari satu jalan gitu. Jadi kalau saya bagi lagi menjadi bagian berdasarkan ini PIAC ya, Permanent International Association of Road Congress. Jadi ini adalah plus minusnya. Kalau yang hijau ini berarti plus, yang putih berarti jelek ya, minus. Micro texture bagusnya apa? Kita bisa mengukur diameter friction. Ya, dia akan memberikan diameter friction. Jadi pada waktu dry itu berarti kondisi kering.
ya, itu memberikan keuntungan di sini. Jadi kalau kendaraan ngerem ya, itu akan berhenti. Jadi dari kecepatan tinggi akan berhenti itu mengurangi kecepatan karena pergerakan roda rem mencengkram roda ya. Jadi kalau seperti itu. Jadi tapi kalau kondisi berhenti itu karena ada microtexture. Tapi microtexture ini juga menyebabkan bahan habis ya, tire wear. Microtexture kalau ini dry weather friction, kalau microtexture itu biasanya friksi pada waktu hujan, pada waktu basah ya, friction. Jadi kalau dry weather friction itu artinya dia kering, dia berhenti jadi karena gesekan itu. Tapi kalau basah, mobil nggak akan berhenti kalau kondisi hanya mengandalkan pada microtexture ya, pada permukaan agregat yang kasar. Dia butuh yang lebih besar yaitu microtexture. Dan microtexture ini juga mengurangi ada splash dan spray. Jadi ada microtexture ini mengurangi efek. Jadi kalau microtexture akan terkait dengan kedalaman dari agregat itu ya, kasar agregat. Jadi kalau semakin dalam itu berarti air itu bisa kalau dilewati kendaraan itu tidak nyiprat ya kalau bahasa Jawa gitu, flash ya, spray. Tapi microtexture kerugiannya adalah noise ya, bising karena gesekan antara roda dan perkerasan. Juga bisa juga sebagian vehicle noise. Jadi ini kalau bisingan di luar berarti bisingan di dalam akhirnya microtexture gitu ya. Nah, microtexture ya ini ada ukuran-ukurannya ya. Ini berarti 1 mikron sampai sini 10 mil ya, sampai sekitar hampir 500 mikron. Microtexture 500 mikron sampai dengan 50 mili. Meja 50 mili sampai dengan seperti itu. Di microtexture ini kerusakannya bisa berupa bisa in vehicle noise, kebisingan dalam mobil, kendaraan, atau vehicle, ini kan tire wear ya, ini roda, ban. Ini adalah spare part ya. Jadi kalau microtexture itu kalau mobil sering lewat jalan yang nggak rata, ukuran mega ya, microtexture itu alat spare part-nya mudah cepat rusak gitu ya. Ride quality, kenyamanan di sini. Rolling itu berarti rolling itu bergerak ya, memutar ya. Biasanya hambatan ya. Jadi bisa memberikan hambatan seperti itu. Jadi kalau Anda bisa berjalan, kalau jalannya sudah bergelombang seperti ini, ya mobil berjalan itu kan nggak nyaman. Soalnya dia akan menghambat pergerakan mobil rolling, bergerak maju. Ride quality kenyamanan ya, juga akan berkurang di sini. Ya. Kurang fungsional sebagai ini fungsi kenyamanan pengendara disebut kelihatan unevenness, ini nyatakan dengan iri ya. Ini nyatakan kecepatan ya. Ya semakin cepat berarti irinya semakin kecil dan seterusnya. Ya, seperti ini. Jadi artinya mungkin saya pernah sampaikan grafik ini ya, grafik ini artinya kalau irinya makin kecil ya, misalnya satuan inch per mile ya, inch per mile atau bisa meter per kilometer. Yang kecil ini seharusnya itu terjadi akan menyebabkan kendaraan bisa bergerak lebih cepat ya. Lalu sebaliknya kendaraan berjalan lebih cepat apabila nilai irinya kecil. Kalau udah ada kenapa lambat karena kasar jalannya. Ini kalau ini kenapa cepat karena harus jalannya. Yang sembunyi sebaik ini adalah peruntukannya ya. Iri kecil itu biasanya terjadi di mana? Di airport ya. Ini jadi harapan pada waktu orang bangun airport seperti itu. Jalan baru. Kemudian yang paling ini jelek adalah jalan yang tidak diperkeras ya. Jadi misalnya nilai irinya itu di atas, yang paling bagus itu 500 inch per mile ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau jalan bagus itu larinya di bawah 2 inch per mile ya. Dia bisa lari sampai 62 km per hour. Tapi kalau misalnya jalan jelek ya paling start 30-an ya mil per hour setengahnya ya. Ini sebagai perbandingan. Ya, kalau yang struktur perkerasan itu tadi kan diukur secara titik. Kalau ini tadi diukur secara segmen ya, secara titik. Jadi kalau struktur perkerasan yang saya sampaikan di materi saya yang ketiga,
memperkirakan kecukupan struktural dari pergerakan tersebut untuk setiap titik. Nah, tadi ini saya sampaikan seperti ini, IRI itu level-level jaringan, tapi ini level project ya, karena detail, karena dia terlalu detail gitu. Kalau dulu istilahnya sangat jarang orang melakukan evaluasi kerusakan ini secara detail ya, sangat sulit karena mahal, terus waktunya lama. Dan sekarang kalau sudah berkembang alat melakukan non-zero testing ya, pengujian tidak merusak, sehingga ini juga bisa dilakukan sekarang di levelnya udah level jaringan. Nah, untuk pengujian level struktural sudah disampaikan pada tata muka ketiga. Jadi di sini pengujian mengukur respon dari perpasang akibat ada beban. Ya. Nah, pengujian ini tidak merusak, ya, tidak harus mengambil sampel dari lapisan, walaupun kadang-kadang masih ada proses scoring pengambilan test bit hanya untuk klarifikasi, ya, verifikasi. Nah, seringkali biasanya kalau misalnya ada pemeriksaan BPK, itu dicurigai ada korupsi dari suatu jalan, lalu melakukan pengambilan sampel langsung dengan cara coding atau test bit. Ya. Jadi ini hanya dipakai untuk kegiatan hanya untuk dipakai untuk mengetahui kondisi, ya, bukan untuk hal-hal seperti tadi, untuk mensupport kegiatan pendidikan seperti itu. Nah, permasalahannya terjadi adalah bagaimana ukur tebal supaya tidak banyak-banyak melubangi jalan, maka dilakukan alat seperti GPR ya, GPR. Buletan itu menggunakan alat FPD. Ini GPR, jadi orang bisa ini sambil jalan, dia bisa ngecek gitu ya, kira-kira seperti ini, yang ketahuan gitu ya, kira-kira di sini ada apa ya, mungkin kondisi kan. Ini berarti kan ini rata, ini berarti satu lapisan sendiri. Ini ada sesuatu di sini. Gitu. Jadi memang satu kelemahannya adalah kalau misalnya basah ya, basah ini agak kacau hasilnya katanya GPR. Saya sendiri belum pernah menggunakan, tapi informasi saya peroleh kalau misalnya kondisi basah, tanahnya atau air tanah tinggi, itu biasanya hasilnya nggak akurat. Atau sebenarnya bisa juga kita melakukan tuntutan tebal menggunakan analisis perhitungan balik ya, dari data lanjutan, bisa juga seperti itu. Nah, LFBD secara ilustrasi aja, beban jatuhkan, ada respon langsung diukur pada sensor. Ya, sensor itu ada yang di belakang, itu utama untuk mengukur besarnya transfer efisiensi transfer beban pada slab beton seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Baik, saya teruskan. Jadi tadi adalah secara ringkas kira-kira apa yang akan dilakukan terkait dengan penggunaan data. Ya. Nah, sekarang permasalahannya PMS sangat tergantung pada terjadinya informasi kondisi present tadi. Bisa saya sampaikan tadi, survei itu bisa, kalau kita bicara jaringan, bisa lakukan secara cepat, ya, tapi mungkin nggak teliti, ya. Kecuali kalau kita misalnya sudah ada alat alat khusus gitu ya, mobil survei untuk melakukan survei itu akan lebih cepat. Tapi sekarang mobil survei mahal ya, jadi artinya betul-betul ini bukan dilakukan secara manual gitu ya. Survei kondisi merupakan bagian terbesar dan merupakan yang membutuhkan angka terbesar dari PMS ya, karena sini memang waktunya dilakukan karena butuh waktu cepat ya. Jadi dalam setahun itu mungkin hanya waktu kira 1 bulan untuk survei. Ya, artinya untuk waktu sebulan survei, otomatis kita lihat panjang jaraknya berapa kilo gitu ya. Kalau panjang berarti biayanya yang dibutuhkan mahal. Jadi oleh karena itu survei itu harus didesain secara teliti. Ini memang tiap tahun selalu dievaluasi. Saya sampaikan tadi kan ada teknologi. Sekarang misalnya Anda survei, Anda sekarang sudah ada tablet seperti itu ya. Jadi survei pada titik ini itu kondisi rusak berat seperti itu. Sudah ada foto, masukkan pakai GPS koordinatnya. Nanti survei berikut lagi kita lihat lagi di situ apakah kondisinya makin parah apa tidak. Nah, sekarang
sebenarnya pada waktu kita mau foto, udah kita ngasih koordinat, kita hanya untuk menandai kan seperti itu. Artinya apakah itu akan ditangani apa tidak itu tergantung dari hasil penelitian seluruh jaringan gitu ya. Misalnya ternyata dari hasil evaluasi jaringan itu ternyata itu prioritas titik tersebut yang rusak tadi, otomatis untuk survei tahun berikutnya ini nggak akan disurvei, di exclude. Tapi kalau misalnya tahun ini dia tidak ditangani, ya tahun depan kita harus survei lagi, melihat bagaimana kecenderungan dia membesar apa tidak itunya. Karena rata-rata itu kan terlubang sifatnya dia akan membesar karena misalnya rendam air, lewat kendaraan. Oke. Pada metode survei manual otomatis ya. Manual ini sebenarnya windshield of a vehicle ya. Jadi kita dilakukan dengan cara kita mengamati atas kendaraan atau berjalan ya. Kalau orang dulu duduk di belakang mobil, pintu belakang dibuka ya, misalnya mobil MPV gitu, dia survei di situ ya sambil mengamati. Otomatis dengan cara ini tidak bisa terlalu detail. Secara otomatis dengan menggunakan survei, mobil survei seperti itu, kita deploy dan cara pengambilan data, pengambilan gambar, karena di video, di foto, akan dilakukan proses secara imaging untuk mengidentifikasi seperti itu. Pengolahan data yang dipilih menggunakan perawatan otomatis adalah dengan cara konversi ke format khusus. Ya, jadi ini kalau jangan ini berarti dan imaging ada di format lagi ya sebelah sini. Nah, yang penting dari sini adalah seberapa besar sebenarnya intervensi dari manusia, karena kalau kita survei secara otomatis ya, tapi pada waktu kita mengolah data kita harus menggunakan manusia, berarti sebenarnya di secara survei oke, tapi pada waktu analisis ada kemungkinan error seperti itu. Ya, jadi betul-betul ini perlu dicermati ya. Kita lihat, karena bagaimana juga Anda kalau sampai salah, itu pengaruhnya nanti kan ini masih panjang rutenya ya. Jadi dari data ini nanti harus sampai seberang jalan, kemudian ada pemilihan jalan yang ditangani mana. Jadi kalau Anda sampai misalnya kita melakukan surveinya mungkin tidak akurat gitu ya, kemudian memberikan itu dengan tidak akurat itu kemudian malah memberikan misalnya kondisi jalan karena tadi windshield of vehicle tadi karena belakang dibuka di mobil berjalan jadi tidak akurat, akhirnya dianggap bahwa tidak masalah, padahal sebenarnya bermasalah, tapi karena dia tidak turun orangnya surveinya sehingga dianggap nggak masalah. Ya, ternyata setelah saya sampaikan tadi, kalau misalnya suatu jalan sudah rusak, nggak segera tangani, otomatis pada itu sudah mulai kondisi memburuk, otomatis jalan yang dibutuhkan sangat besar. Oke. Nah, ini. Untuk supaya karena banyaknya ruas jalan disurvei, maka Bina Marga biasanya menetapkan ada kemungkinan untuk melakukan sampling, ya, sampel. Ya, contohnya misalnya sampling, sampelnya sebanyak 100 meter untuk waktu 1 kilo, gitu ya. 1 kilo ya di sini. Kadang-kadang berbicara ini apakah harus dari ujung, kadang lah random seperti itu. Ini nggak tahu ini apakah korelasi, karena gini, kalau kita sudah pernah survei gitu ya di sini, bagaimana kalau ketemu ternyata kalau sini rusak lagi, gitu ya. Itu juga seperti itu. Jadi kalau satu minimum lebih dari ketemu lagi kita survei lagi seperti itu. Kalau PCI ukurannya bukan per 100 meter seperti ini, 100 meter untuk mewakili 1 kilo, tapi itu PCI adalah luas sampel lah 225 plus minus 90. Ini untuk lentur ya, kalau lentur. 225 plus minus 90 meter persegi. Jadi apa lebar jalan 7 meter, kalau menggunakan luas ini berarti panjang jalan antara 20-45. Tinggal kita milih yang mana gitu ya. Tapi ya kuncinya adalah kita harus memilih panjang yang sama, seragam. Ya. Kalau menurut Syahin, jumlah sampel tergantung dari ukuran total ruas yang ditinjau. Jadi kalau kita ruas yang ditinjau, misalnya seperti ini tadi ya,
Ini ada sampel, ada 5 nih tadi, satu sampel 5. Bisa ada 5 kemungkinan sampel, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kalau ini diambil 1 sampelnya. Gitu ya. Terus jalan dengan 6, 10 sampel, diambil 2. Jadi kalau dibagi lagi, jadi 10 bagian, ini akan diambil 2. Dan seterusnya ya. Sampai terus jalan dengan 6, 10 sampel, diambil 4 sampel, terus jalan yang lebih luas diambil sebanyak 10%. Seperti itu. Jadi batas akhir adalah 10%. Ya, jadi kalau Anda membuat banyak sampel, misalnya kecil-kecil gitu, otomatis dari semua sampel yang Anda bagi, misalnya oke, saya misalnya mau bagi, misalnya ini tadi, ya, suatu jalan, misalnya panjangnya berapa ya? 1 kilo gitu ya, 1.000 meter. Ya, saya 20 ya, saya misalnya bagi per 20 meter. Dan 1 kilo berarti ada 50 unit ya, unit. Berarti ini arti kalau lebih dari ini diambil 10%. 50 unit berarti 10% 5, berarti ada 5 sampel dari sepanjang 1 kilo tadi ya, tentang ini. Lokasi dipisah random, namun sampel tersebut dapat mewakili ruas jalan tersebut ya. Jadi dapat mewakili random. Oke, yang terakhir TPMS untuk part 1 ini elevasi dan penentuan penanganan. Oke. Jadi model kerja jalan punya peranan dalam pertama pergerakan kondisi perusahaan di masa mendatang. Kita mempersiapkan model kira-kira ya apakah itu memang kemudian sesuai atau tidak, kita nggak tahu. Yang penting kita punya sesuatu yang kita gunakan untuk memodelkan, untuk memprediksi. Makanya model itu harus seakurat mungkin berdasarkan data yang kita miliki. Data sesuatu yang sesuai untuk penanganan jalan. Ya, jadi di sini dari kondisi perusahaan di masa mendatang kita tahu kapan waktunya untuk penanganan jalan. Artinya kalau misalnya ruas rusaknya 3 tahun, ya kita tahu kira-kira kapan, apakah pas waktu 3 tahun tersebut terlakukan, ataukah mungkin bisa tahun keempat gitu ya. Tapi pada tahun keempat harus tahu kira-kira kondisi bagaimana, apakah setelah tahun keempat terus kerusakan menjadi tambah parah atau bagaimana. Identifikasi jenis penanganan yang cost efektif adalah jaringan. Jadi ini setelah indikasi waktu, penanganannya. Kita lihat dulu nanti di materi mengenai preservasi itu kita harus tahu identifikasi jenis penanganan apa yang cost efektif ya. Misalnya kalau banyak retak gitu ya, retak kita nggak mungkin retak itu kita tutupi dengan asal semua, aspal filling atau asal sealing gitu ya, kita seal semua. Itu jadi saat mungkin butuh waktu lama. Kita mungkin bisa lakukan kegiatan teknologi preservasi yang lain ya. Misalnya kita pakai metode misalnya pakai burda atau burtu ya. Jadi artinya dilapis aspal, kemudian di atasnya diberikan batu gitu ya. Itu artinya bisa menutup seluruh lapisan. Jadi kita harus satu-satu gitu. Masih strategi penanganan yang berbeda-beda gitu. Jadi ini bisa dilakukan dari semua penanganan ini, silakan simulasi peran karena akan menentukan anggaran. Dan peran dari model kerja jalan yang sangat besar dalam PMS, tingkat akurasi model menjadi sangat penting. Jadi karena terkait data ya, jadi semakin banyak data, semakin baik model. Tapi artinya kalau datanya makin banyak, berarti apakah model semakin baik? Belum tentu juga. Karena ini tergantung dari bagaimana model tersebut dikembangkan. Ya. Jadi kita harus tahu bagaimana membuat suatu model yang baik seperti itu. Ya. Oke, jadi model kerja yang dapat diprediksi, kita bisa kerja jalan, kita bisa pertama menentukan luas dan tingkat keparaan kerusakan. Jadi ini berarti kita pengembangan, memprediksi jadi bisa sekarang luas dan tingkat keparannya berapa. Mungkin tahun depan atau mungkin beberapa bulan ke depan, kita cek lagi luas kerusakan berapa. Beberapa bulan lagi kita cek lagi bagaimana luas tingkat keparannya seperti itu. Itu berarti lebih kita memprediksi ya, itu memprediksi. Kalau yang kedua, individual impairment cost indices ya. Oh ini indeks ya, indeks retak ya. Ini lebih indeks kedaratan permukaan indeks ya. Ini lebih ringan ketimbang yang pertama ya, karena dia kalau ini lebih spesifik pada satu tempat ya. Oh ini bisa mungkin satu segmen jalan gitu ya. Kalau yang PCI ini lebih luas lagi. Oh ini hanya satu, ini adalah spesifik satu tempat untuk satu jenis kerusakan.
ini satu jenis kerusakan tapi mencakup area lebih luas. Ya. Kalau yang bawah ini adalah mencakup area luas dan lebih dari satu kerusakan, ya, karena indeks komposit. Nah, dari tiga ini yang paling kompleks masalah adalah memprediksi perubahan dalam luas dan tingkat keparahan. Ya. Jadi kapan kira-kira retak itu mungkin tingkat rendah. Artinya di sini, lebar retak kurang dari 1 mili sampai dia menjadi retak itu sampai kondisi paling parah. Artinya lebar retak lebih dari 3 mili. Itu kira-kira termasuk juga mungkin tingkat luasnya gitu ya. Itu kira-kira kapan prediksinya? Itu akan terjadi kapan? Wah, itu kan sulit sampai seperti itu. Jadi kalau prediksi luas dan tingkat keparahan, coba saya lihat satu-satu, keuntungannya menyediakan perkiraan kuantitas kerusakan di masa mendatang. Jadi kalau Anda tahu, ini betul-betul tahu, kira-kira dari sini, ini Anda tahu, ini berarti kalau sekarang masih retak halus, itu oke, nggak masalah, bisa di-skip. Tapi berapa tahun lagi atau berapa bulan lagi dia akan menjadi kondisi parah sampai kemudian bentuk saling terkait untuk misalnya kerusakan atau cracking. Kalau seperti itu otomatis kita harus siap-siap harus segera dibongkar, kalau enggak dia akan bentuk lubang seperti itu. Kerugiannya memerlukan kondisi awal kerusakan dan perkembangan untuk pemodelan. Ya. Dan ini tidak bisa general, artinya bisa hanya satu tempat gitu ya. Dan ini artinya Anda harus tahu kapan dia mulai ya dan kemudian berkembang. Ya, jadi tidak bisa general. Individual ini lebih mudah dimodelkan karena kita bicaranya mungkin satu sebagian jalan, jadi kita hanya melihat secara general ya dari ini kira-kira jenis ini rendah level tingkat keparahannya. Ini sedang tingkat keparahan ini ada tinggi seperti itu, hanya seperti itu. Nah, model kerugian harus dikembangkan untuk setiap jenis kerusakan. Itu kemudian butuh gambaran yang luar biasa besar. Jadi di sini kita ini kalau ini hanya satu tempat, ini hanya harus satu segmen, tapi lebih general. Ya, tapi di individual itu kita harus satu-satu gitu ya. Jadi kerusakan retak sendiri, kerusakan lubang sendiri. Yang paling mudah lah indeks komposit. Ini seperti PCI, SDI. Itu satu ruas jalan, ya, satu segmen jalan, ya. Berarti bisa jadi ada beberapa sampel unit seperti itu. Dan dia semua indeks itu digabung gitu ya. Ya, karena jadi nanti dapatnya satu segmen itu satu indeks komposit. Ini kan masing-masing ini ada. Ini masing-masing satu segmen jalan kita melihat indeks retak ya di jalan tersebut. Indeks lubang di jalan tersebut ya. Indeks halus di jalan tersebut. Kalau ini hanya satu titik untuk melihat tingkat keparahannya gitu ya. Ya, terus bagaimana kita menggunakannya? Ya, kita bisa secara general. Jadi artinya kita pertama menggunakan indeks komposit. Jadi kita mengakses seluruhnya gitu ya. Kemudian kalau kita melihat melihat terutama ketika kekritisannya gitu, sesuatu misalnya ini kira-kira misalnya spesifik ya, misalnya lebih spesifik kita hanya pakai segi 2. Tapi kalau kita mau melihat ya kondisinya misalnya ini tempat penelitian ya, jadi suatu titik kita melihat bagian perkembangannya gitu, itu baru kita pakai yang paling detail ya, luas dan tingkat keparahan. Jadi Indonesia biasanya kita pakai indeks komposit dulu. Kalau ini sudah kira-kira dikenakan lembaga keputusan, ini biasanya menetap perkembangan jenis kerusakan. Jadi masing-masing jenis kerusakan yang krusial ya. Biasanya krusial itu bisa ada 3, kalau nggak alur, ada retak atau lubang, bisa 3 itu. Ya. Seperti jembatan kan program Pak Gaya itu kan jalan tanpa lubang gitu ya. No potholes ya kalau di wah ternyata sudah habis. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Nanti Mas Adam sama baru saya tambahkan. Terus mungkin jangan lupa Mas Vicky tadi udah ya Mas Vicky ya. Iya. Malam setengah akan desain. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, matur suwun atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus. Sama-sama.